Benarkah penyakit menahun disebabkan oleh landasan emosi sebagaimana penjelasan salah satu klinik? Misal gula darah disebabkan oleh landasan emosi merasa tidak puas, kesedihan yang mendalam, dan keinginan yang besar untuk mengontrol sesuatu. Beberapa klinik atau pendekatan alternatif mengklaim bahwa penyakit menahun disebabkan oleh emosi yang tidak stabil. Nah, ini saya pernah baca. Misalnya, diabetes karena rasa tidak puas dan keinginan mengontrol sesuatu. Hipertensi amarah, karena amarah dan stres berkepanjangan. Kemudian kanker karena emosi terpendam katanya, karena kebencian yang mendalam. Benarkah klaim seperti ini? Mari kita bahas ya, bismillah. Yang pertama, penyakit kronis. Penyakit menahun ya, penyakit kronis itu memiliki penyebab medis yang jelas. Sebagian besar penyakit menahun seperti diabetes, hipertensi, dan kanker memiliki penyebab utama yang dapat dijelaskan secara medis. Misalnya diabetes tipe 2. Kalau ditanya diabetes tipe 2 itu penyebabnya apa? Diabetes tipe 2 itu penyebabnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin ya. Sedangkan faktor risikonya itu ya barulah obesitas, pola makan tinggi gula, lemak jenuh, kemudian kurang olahraga. Nah, kayak pasien bilang, ini kena diabetesnya gara-gara sering minum minuman saset, sering minum minuman kaleng. Bukan itu penyebabnya. Penyebab diabetes tipe 2 itu resistensi insulin. Sedangkan yang tadi itu faktor resikonya. Karena tidak semua orang yang sering minum manis, sering makan permen misalkan, minum minuman kemasan, itu kena diabetes. Kan tidak semua gitu. Kalau itu sebabnya ya pasti semua orang kena diabetes yang seperti itu gitu. Penyebab diabetes tipe 2 itu resistensi insulin. Nah, jadi yang tadi itu obesitas, kemudian kurang olahraga, sering makan tinggi gula, makan yang tinggi lemak jenuh, itu adalah faktor risiko. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah faktor genetik. Misalnya dia di garis keturunannya itu memang penderita diabetes tipe 2. Nah, kemudian faktor usia, dan gaya hidup. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Faktor risikonya itu pola makan yang tinggi garam, obesitas, kurang olahraga, faktor genetik. Sedangkan faktor pendukungnya berupa stres, merokok, kemudian konsumsi alkohol, lalu kanker. Penyebab kanker itu mutasi genetik. Ya, itu penyebab kanker. Mutasi genetik. Jadi kalau ditanya, kenapa orang bisa kena kanker payudara? Jawabannya, ada mutasi genetik. Kenapa orang kena kanker nasofaring? Kenapa orang kena kanker serviks, kanker leher rahim, kanker rahim, kanker kolon misalnya? Jawabannya adalah karena mutasi genetik. Nah, apa faktor risiko yang menyebabkan mutasi genetik pada sel tertentu di tubuh manusia itu? Yang pertama, yang terbesar adalah karena paparan zat karsinogen, misalnya rokok, radiasi, bahan kimia, kemudian infeksi virus tertentu. Nah, itu yang menimbulkan terjadinya mutasi genetik di sel tertentu yang kemudian menjadi kanker, berubah sifat jadi sel-selnya itu. Ya, sedangkan faktor pendukungnya, nah, berupa stres kronik. Stres kronik itu melemahkan imunitas, tapi bukan penyebab langsung dari kanker. Jadi, penyakit kronis tidak semata-mata disebabkan oleh emosi ya. Tidak. Makanya saya agak lucu juga di literatur ilmu kedokteran tuh ya bukan itu penyebab. Kayak tadi tuh. Diabetes disebabkan keinginan mengontrol sesuatu ya. Bukan itu ya. Penyebabnya ya resistensi insulin tidak berubah kok dari dulu sampai sekarang. Sebabnya ya itu gitu. Kemudian apakah emosi bisa berpengaruh? Nah, meski emosi negatif tidak langsung menyebabkan penyakit kronis, kondisi psikologi seseorang tetap berpengaruh terhadap kesehatan seseorang itu secara umum ya. Nah, bukan mungkin suatu saat dia akan berpengaruh kepada penyakit tertentu ya. Tapi itu secara umum memang mempengaruhi kondisi atau kestabilan emosional seseorang. Misalnya nih, stres berkepanjangan.
Pada kondisi stres berkepanjangan akan terjadi kenaikan hormon kortisol. Itu yang terjadi pada semua orang, semua manusia. Kalau stres akut, yang dominan adalah hormon epinefrin, norepinefrin, atau dalam kurung hormon adrenalin. Tapi bila stres itu berkepanjangan, stresornya itu terjadi terus-menerus, berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi atau berpindah ke mode stres kronik. Apabila seorang mengalami stres kronik, hormon yang meningkat adalah kortisol. Nah, hormon kortisol yang tinggi di dalam darah dalam jangka panjang bisa meningkatkan kadar gula darah. Ya, dia bisa menaikkan gula darah, bisa menaikkan tekanan darah, dan melemahkan sistem imun. Ini bisa memperburuk diabetes. Jadi kalau orang diabetes yang stres atau orang yang hipertensi, kemudian dia ada stresnya kronik, itu akan menaikkan gula darahnya, akan memperburuk hipertensinya, atau mempercepat pertumbuhan tumor, pertumbuhan sel-sel kanker. Tapi sekali lagi, bukan itu penyebabnya, bukan karena stres kroniknya, sehingga orang kena diabetes, kena hipertensi, atau kena kanker. Lagi, misalnya keadaan depresi atau kecemasan. Depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan itu akan memicu perilaku tidak sehat. Orang yang mengalami stres itu dia cenderung makan berlebihan, merokok. Katanya, ngapa kamu merokok? Kok banyak benar? Nah, saya ini stres nih. Pelariannya tuh ke rokok. Ada yang pelariannya tuh ke makan. Atau dia malah jadi tidak aktif secara fisik. Biasa olahraga, biasa kalau ke masjid tuh jalan kaki, ini enggak. Akhirnya enggak aktif. Nah itu, hal-hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis. Kemudian, gangguan psikosomatis ini juga. Pada gangguan psikosomatis, gejalanya itu kan mirip dengan penyakit fisik. Padahal secara fisik dia itu tidak ada penyakit. Nah, dia merasakan ada penyakit. Makanya disebut psikosomatis. Ya. Orang yang cemas bisa mengalami nyeri dada, gangguan pencernaan, atau tekanan darahnya naik sementara. Tapi bukan berarti penyakitnya muncul karena emosi semata. Ya, itu pada pasien-pasien dengan psikosomatis. Dengan demikian, emosi bisa mempengaruhi kesehatan secara umum dan memperburuk kondisi penyakit yang sudah ada, tetapi bukan menjadi penyebab utama suatu penyakit kronis. Jika seseorang percaya penyakitnya hanya disebabkan oleh emosi, landasan emosi, maka ini resikonya. Pertama, dia akan mengabaikan pengobatan medis. Akibatnya penyakitnya memburuk. Misalnya pasien diabetes, dia harusnya minum obat untuk mengontrol kadar gula darahnya, tapi karena termakan klaim ini nih, akhirnya dia tidak mau minum obat. Yang kedua, kemungkinan kedua, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa bersalah karena emosi buruknya membuat dia terkena penyakit. Nah, yang ketiga, orang itu akan mencari terapi yang tidak ilmiah. Bukannya berobat kepada ahlinya, malah pergi mencari pengobatan yang tidak ilmiah dan hanya berdasarkan testimoni belaka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.